Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah, masyaallah tabarakallah, masyaallah tabarakallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana ramadana. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bainal jama'atul yang pasal dengan rahmatullah azza wa jalla bismillah azza wa jalla insyaallah amin rabbil alamin. Masyaallah tabarakallah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di waktu harusnya balik ya begini. Maaf ya dipaksain. Jadi saya pastikan 2 jam kurang antum itu akan mengubah cara pandang antum, saya yakin. Karena saya paksakan melalui wasilah Anda ataupun BHQ menunjuk antum semua untuk menyediakan waktu hari ini akan mengubah waktu dan cara berpikir antum ke depan. Karena kalau dibilang majelis kali ini sebetulnya majelis awalnya itu memang selalu harus memiliki kesan. Dan salah satu kesannya sebelum kita memulai adalah suatu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhir yaumul Jumat, sudah di akhir Jumat, sudah masuk malam Sabtu. Yang kemudian yang kedua di syuhur Rajab, di dalam bulan Rajab. Yang ketiga ba'dal nafaqah, setelah mencari nafkah. Yang tadi nyari nafkah kan tadi ada yang tidur doang enggak? Agak kan pasti nyari nafkah tuh kan. Kenapa sih bilang begitu? Karena sesungguhnya insyaallah akan bermuara sangat indah. Dan salah satunya yang saya akan ungkap kenapa saya kasih intermezzonya demikian. Maka sebelum kita memulai majelis mulia ini, dan mohon kiranya diluruskan niat dulu, percuma duduk kesemutan, kegajahan, keharibauan kemudian tidak lillah karena Allah, nanti kesemutan antum, kegajahan antum ataupun keharibauan antum tidak akan ada nilainya. Mendingan kesemutan itu jadi nilai ibadah dikala hidup ini begitu sebentar. Ala hadinya ala kuliyatin wa ila hadinya Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususan ahlul bait wal usratul farsal firasi wal ham, dan kemudian dikhususkan juga kepada keluarga besar antum, mungkin orang tua antum yang di rumah, untuk kepada orang tua kita semua, kakak adik kita semua yang ada di rumah. Semoga saja Allah berikan kemudahan, nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga kita semuanya insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bikin masalah itu bagi manusia gampang. Tapi sebetulnya kalau ngelihat dari surat ini, kita akan bahas. Kata kuncinya adalah, ini udah dipinjemin satu sampel buat oleh-oleh dibawa pulang. Karena cara mengingat seseorang itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan menulis. Ada kalanya era digital ini dengan cara rekaman. Cuma kenapa saya minta contoh kayak gini, sebetulnya Allah ngasih kita 24 jam. Ya kemudian dari 24 jam ini, akhirnya 24 jam ini kita gunakan tiba-tiba memunculkan masalah. Belum kelar masalah satu, muncul masalah lain. Belum selesai satu, muncul masalah lain. Sehingga, masalah gua umurnya segini. Lah masalah gua segitu. Bagaimana ceritanya nih bisa kelar? Lah segini doang, badan gua segini doang. Lah gua bisa makan segini banyak gimana kiranya ya? Ya udah, sebetulnya kan ya ente harus jangan banyakin masalah kalau bisa.
kalau bisa cari solusinya. Jangan kemudian masalah satu, udah bodo amat gue mau jomblo abadi dah. Mau nyari cewek susah banget yang maharnya murah, buset. Emang cewek apaan dikasih mahar murah? Atau punya masalah lagi, habis mau ngapa-ngapain susah, mau gerak susah, udah malas aja udah tidur aja lah, udah hidupkan tidur sepanjang hari. Atau punya masalah-masalah yang kemudian tambah lagi. Terus ente cuma dikasih modal sama Allah 24 jam begini. Bagaimana cara nyelesain masalahnya? Gimana, Bay? Masalah ini baru terakhir 3, coba kalau 2 kali 6, bagaimana caranya? Hah? Gimana, Kak? Hah? Gedein tempatnya. Lah, umur kita mentok kan 24. Umur kita 24 jam. 24 jam belum mentok banget itu. Anggaplah kagak tidur dah hampir 40 jam, tetap aja besoknya pasti terakumulasi alias ngumpul lagi. Besok kan tidurnya lebih kebo. Ya kan ya? Terus bagaimana nih? Ya umur 24 jam doang, masalah makin banyak. Ya udah solusinya. Bagaimana nih nyelesain masalahnya? Bantuin dong. Aduh, masalah mulu lagi. Kang Rizky datang bawa masalah. Bagaimana nih nyelesain masalahnya? Saya minta bantuan dong. Mana ya? Tapi harus segera keluar nih masalah. Kamu Fuad punya solusi? Bang Andre punya solusi? Saya lagi nih masalahnya baru 3 nih. Elah, ngajakin ribut. Gimana, Pak? Selesai satu. Gini. Ya, saya 1 masih ada 2, Pak. Gimana, Pak? Kagak keluar, Pak. Ya elah. Ya solusinya kayak tadi antum bilang. Selesaiin dulu masalah yang paling gede dalam hidup ente. Menuju yang agak sedikit bisa dilampauin. Kelar nggak masalah? Banyak kan masalahnya? Banyak kan? Kelar nggak masalahnya? Dikasih 24 jam selesai nggak masalahnya? Berarti ini masalah kita. Masalah ente pertama adalah kalau punya masalah besar, apa masalah besarnya? Yaitu kemudian ente meninggalkan surga. Jangan pernah ninggalin Allah dalam setiap masalah. Allah adalah solusi pertama. Kalau kita kemudian fokus mindahin satu masalah doang, kelar sih masalah satu. Tapi masalah yang banyak. Apalagi yang dipilih masalah yang sepele aja. Yang gede nggak kepegang. Nggak bakal kepegang. Jamin deh. Ini adalah contoh nyata. 24 jamnya waktunya Behaki, 24 jam waktunya Ega, Angga, Dandi, Fuad, Andri, ataupun saya. Jangan pernah berpikir lagi, gue punya masalah, itu kan manusia. Salah itu. Itu hoax. Itu hoax sama masyarakat. Sebetulnya hadirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq dan kita sebagai makhluknya, kita datang ke dunia ini nggak bikin masalah sebetulnya. Nggak bakal bikin masalah. Karena apa? Ya jelas Allah sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia tidak lain tidak untuk bukan hanya untuk beribadah. Nggak mungkin kemudian tidak aku ciptakan jin dan manusia juga berserta masalah tanpa solusi. Enggak. Tapi bilangnya untuk beribadah. Yang jadi masalah, akhirnya banyak orang bunuh diri, banyak orang kemudian bunuh orang, ada yang kemudian bunuh ontak, dan lain sebagainya. Gara-gara dia masalah satu nggak selesai, kemudian dia cari-cari alibi. Masalah gue udah kelar satu, tapi masalah gue masih banyak yang lain belum kelar. Malah apa? Masalah-masalah besar yang ditinggalkan. Gue pilih gampang aja deh.
bunuh diri. Ini salah bro, salah banget. Ataupun yang kedua, gue males mendekat kepada Allah, pasti ntar juga nggak bakal dapat solusi. Itu salah. Teman-teman sudah dapat faktanya. Kita cuma dapat wadah segini doang, tapi bisa menyelesaikan seluruh masalah. Bagaimana? Urutan yang masalah gede dulu kita selesaiin. Baru yang gede berikutnya, baru yang perintil. Itu solusinya. Jadi kalau misalnya tadi kasus berkaitan dengan rasa malas, terus kemudian berkaitan dengan duit kanker kering, nah antum silakan bikin proposal hidup. Gue mau selesai yang paling susah dulu. Pasti yang gampang akan ngintili alias mengikuti, jamin. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan sesungguhnya barang siapa yang bangun di pagi hari dan kemudian tidak mengingat urusan umatku, laisa minna, maka bukan bagian dari kelompokku. Maksudnya tidak bagian dari bagian Nabi Muhammad SAW. Loh, kok Nabi bangun-bangun suruh mikirin umat? Kan yang perut lapar kan gue. Kenapa gue harus mikirin umat? Ternyata gitu. Rasul dalam setiap permasalahan menyelesaikan perkara yang gede dulu, masalah yang besar dulu. Karena apa? Kalau masalah besar itu kemudian masalah yang kecil akan diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah tengah masyarakat. Makanya kalau dibilang pengajian ini pengajian semangat, karena ente terbawa oleh-oleh ini. Kalau perlu ente pajang di sini, ente ceritain ke customer, ente punya masalah apa, bro? Lah, kagak bakal manusia kagak punya masalah. Oh, saya mah aman manusia, udah mati aja lu. Kagak bakal. Pasti ada masalah. Cuma dia malu mengutarakannya. Abis ini dia pasti ngutarain. Kalau udah dapat satu masalah, dia akan curahin lagi yang lain. Nah, dari situ kita kasih solusinya juga sama kayak gini. Solusi pertama apa? Masalah besar itu pertama antum harus mendekat diri kepada Allah. Itu kuncinya. Berkaitan dengan surat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Berarti ibadah adalah salah satu masalah pertama yang harus kita selesaikan dulu. Jatuh cinta kepada Allah harga mati. Bukan harga mati, berarti jatuh cinta kepada Allah harga mati. Karena itulah yang kemudian memudahkan yang lain masuk. Tadi, kalau ente ngelihat saya masukin batu, gampang kan? Gampang batu itu, karena tempatnya masih lega. Lega banget. Masalah berikutnya yang besar, tapi masih bisa ngikutin. Coba kalau kemudian kita pasir masukin dulu. Kalau enggak air masukin dulu. Udah tuh, baru masukin pasir, kedua udah bludak-bludak. Batu kagak bakal masuk. Tapi kalau ente masukin batu dulu, masalah yang paling besar dulu, terus kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu doang ya Allah, gak minta kepada yang lain ya Allah. Masalah besar itu langsung akan menyelesaikan masalah-masalah kecil berikutnya. Makanya tadi perkara-perkara masalah yang kedua, saya tinggal goyang-goyangin doang. Sama kalau kemudian menyelesaikan masalah itu pasti ada goyangan-goyangan dulu. Baru masalah yang paling perintilan tuh sambil merem juga bisa. Penuh. 24 jam kita kalau lah jawaban. Masalah nggak punya.